Halo semua, pernah kepikiran nggak sih, apa ya yang bikin sebuah pelajaran itu benar-benar nempel di kepala? Hari ini, kita bakal bedah tuntas sebuah prinsip inti yang lagi mentransformasi dunia pendidikan kita di Indonesia, namanya berkesadaran. Yuk, kita cari tahu apa sih artinya dan gimana ini bisa mengubah masa depan anak-anak kita. Oke, sebelum kita jauh-jauh, kita lihat dulu deh, kenapa sih perubahan ini penting banget. Data dari rapor pendidikan ini menunjukkan tantangan sekaligus peluang besar. Angka-angka ini nunjukin kalau kita lihat sekolah dengan capaian rendah dan sedang, tantangan terbesar kita ada di numerasi, hampir separuhnya, yaitu 47%. Terus ada literasi di 43%, dan penguatan karakter 31%. Tapi ini bukan buat nyala-nyalahin ya, justru ini jadi titik awal kita untuk berinovasi. Jadi, intinya gini, ini bukan cerita tentang kegagalan, sama sekali bukan. Anggap aja ini sebagai panggilan buat kita semua untuk berinovasi. Ini tuh kayak kanvas kosong yang nunjukin betapa besarnya ruang buat kita tumbuh dan meningkatkan kualitas belajar bagi jutaan anak Indonesia. Nah, dari sinilah perjalanan kita dimulai. Terus, gimana cara kita menjawab tantangan ini? Jawabannya ada pada sebuah visi baru, yaitu pembelajaran mendalam. Dan ini bukan cuma sekedar metode baru loh. Anggap aja ini sebuah kerangka kerja strategis yang dirancang untuk menyentuh langsung ke akar kebutuhan sistem pendidikan kita. Jadi, apa sih sebenarnya pembelajaran mendalam itu? Definisinya sendiri aja udah keren banget. Sebuah pendekatan yang memuliakan proses belajar. Kata kuncinya ada 3. Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Ini tuh pergeseran yang besar banget. Dari yang tadinya cuma transfer informasi, sekarang jadi menciptakan pengalaman belajar yang utuh, yang melibatkan pikiran, hati, dan seluruh diri si siswa. Nah, kerangka kerja ini tuh berdiri di atas 3 tiang utama. Pertama, pembelajaran itu harus bermakna, nyambung sama dunia nyata. Kedua, harus menggembirakan, biar siswa itu termotivasi dari dalam dirinya sendiri. Dan pilar ketiga, ini nih yang jadi fondasinya, yang jadi fokus kita hari ini, adalah berkesadaran. Tanpa pilar ini, 2 pilar lainnya nggak bakal bisa berdiri kokoh. Oke, sekarang yuk kita bedah lebih dalam lagi. Maksudnya berkesadaran dalam konteks kelas tuh apa sih sebenarnya? Apa bedanya sama cara belajar yang selama ini kita kenal? Nah, slide ini ngejelasinnya enak banget nih. Coba deh bayangin bedanya. Di lingkungan yang nggak berkesadaran, siswa itu takut buat nanya, khawatir dengar celetukan kayak, kok pertanyaan kamu begitu? Sebaliknya, di lingkungan yang berkesadaran, siswa merasa aman. Aman buat ngomong, aman buat nanya, bahkan aman buat bikin kesalahan. Karena di sini, rasa ingin tahu mereka itu justru dirayakan. Intinya, ini soal menciptakan rasa aman, bukan rasa takut. Oke. Konsepnya kedengarannya keren, tapi prakteknya gimana di kelas sehari-hari? Yuk kita lihat gimana caranya teori ini benar-benar dihidupkan di dalam ruang kelas. Alur belajarnya itu dirancang dalam 3 tahap, mulai dari memahami konsep dulu. Terus, siswa diajak mengaplikasikan ilmunya di dunia nyata, lewat berbagai proyek. Tapi, tahap kuncinya ada di akhir, merefleksi. Nah, disinilah kesadaran itu jadi pusatnya. Siswa nggak cuma ditanya apa yang kamu pelajari, tapi lebih dalam lagi, gimana cara kamu belajar dan kenapa ini penting buat kamu. Jadinya, mereka sadar sama proses belajarnya sendiri. Nah, yang menarik, pendekatan ini juga mengubah total peran guru. Guru itu bukan lagi sekedar pemberi instruksi, tapi bertransformasi jadi 3 peran kunci. Pertama, seorang aktivator yang mancing rasa ingin tahu. Kedua, seorang kolaborator yang belajar bareng sama siswanya. Dan yang paling penting, seorang pengembang budaya belajar yang rancang ekosistem kelas biar kreativitas dan pikiran kritis bisa tumbuh subur. Dan ini semua bukan wacana doang loh. Lihat deh aksi nyatanya di lapangan. Ada siswa yang terjun langsung meneliti ekosistem Sungai Ciliwung. Ada yang ngebangun kosakata lewat buku cerita yang seru. Bahkan sampai menganalisis data kemiskinan buat memahami isu sosial. Tiap proyek ini tuh bukti nyata kalau pembelajaran yang sadar dan bermakna itu beneran bisa terjadi. Pada akhirnya, semua praktik di kelas ini, semua pergeseran peran tadi, semuanya itu mengarah ke satu tujuan akhir. Membentuk profil lulusan yang ideal, yang benar-benar siap menghadapi tantangan masa depan. Tujuannya adalah untuk melahirkan lulusan yang punya kemampuan seperti penalaran kritis, kreativitas, dan kolaborasi. Dan ternyata, lingkungan belajar yang berkesadaran itu adalah tempat yang paling pas untuk menumbuhkan semua ini. Logikanya sederhana banget kan? Ketika siswa merasa aman untuk mencoba dan terstimulasi untuk terus bertanya, ya secara alami mereka akan jadi pemikir yang lebih kritis, kreatif, dan jago kerjasama. Semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan penutup yang penting, dan ini bukan cuma buat guru, tapi buat kita semua.
Gimana caranya kita, sebagai orang tua, sebagai tetangga, sebagai anggota masyarakat, bisa ikut menciptakan ruang sadar ini? Ruang di mana anak-anak kita nggak cuma sekedar belajar, tapi benar-benar bisa berkembang seutuhnya. Karena pada akhirnya, ini adalah tanggung jawab kita bersama.